Selamat datang di Dimi Channel, yang mana nantinya kami akan kembali lagi membahas terkait AC motor speed control dengan rangkaian dimmer. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Dimi Channel ini untuk informasi selanjutnya. Oke, jadi di sini ada apa aja sih Kak komponen-komponen dalam rangkaian motor AC dengan pengaturan kecepatan ini menggunakan rangkaian dimmer. Oke, jadi yang pertama sendiri itu ada kapasitor. Kita memakai satu buah kapasitor dengan ukuran 33 mikrofarad. Lalu yang kedua ada dayak. Dayak ini kita menggunakan satu, yakni pada rangkaian motor AC ini. Lalu setelah itu ada lampu, yang mana lambangnya juga lem. Itu kita menggunakan satu dengan ukuran kapasitas sebesar 220 volt. Lalu setelah itu ada pot HG atau yang biasa kita sebut dengan resistor variabel untuk mengatur besar kecilnya kecepatannya nanti dengan ukuran yakni 10 A. Lalu selanjutnya ada resistor. Resistor ini kita menggunakan satu buah resistor yang mana nanti dengan ukuran sebesar 10.000 ohm. Lalu setelah itu ada triac dan juga ada phasing. Oke, untuk phasing ini kita adalah suatu sumber yang mana sumber AC dari awal rangkaian kita. Oke, jadi biar nggak terlalu banyak pembahasan, kita langsung lanjut aja merangkai sebuah rangkaian motor AC dengan pengubah kecepatan ini menggunakan rangkaian dimmer. Bisa disimak ya teman-teman. Nah, jadi rangkaian kita udah jadi kurang lebih seperti ini, tinggal kita tambahkan yakni osiloskop. Nah, setelah kita masukkan komponen osiloskop, kita sambungkan A dengan pin yang berada di dekat lam dan pin B, lalu nanti setelah itu kita atur di resistor variabelnya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya itu fungsi utama dari motor speed control dengan rangkaian dimmer ini tuh yakni untuk mengatur kecepatan putaran motor AC, yang mana nantinya dilakukan dengan cara mengatur tegangan yang diberikan kepada motor. Selain itu juga simulasi dari rangkaian itu bisa digunakan untuk mengatur kecepatan kipas angin. Selain itu juga dapat mengatur kecepatan pompa air, lalu mengatur kecepatan mesin jahit, dinamo mesin cuci, gerinda tangan, dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Oke, terus kenapa sih Kak kita harus menggunakan rangkaian dimmer ini untuk AC motor speed control? Jadi untuk manfaat pertama itu selain ada pertama yakni hemat energi, lalu dapat memperpanjang umur motor, terus dapat meningkatkan keamanan. Maka dari itu berikut ini beberapa contoh rangkaian dimmer AC yang umum biasanya digunakan nih teman-teman. Antara lain yakni ada dimmer putus, yakni dimmer yang memotong sebagian siklus AC sebelum dikirimkan menuju ke motor. Lalu ada dimmer PWM, yang mana dimmer ini menggunakan modulasi lebar pulsa untuk mengontrol tegangan yang dikirim ke motor nantinya. Dan yang terakhir ada dimmer SCR. Dimmer ini menggunakan thyristor untuk mengontrol serta dapat mengirim ke motor dengan tegangan tertentu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita bakal langsung bahas terkait dengan PCB ini nanti, merangkai PCB menggunakan software KiCad.
Tapi sebelumnya FYI aja, sebenarnya kita juga dapat menggunakan software file start yang ada di Google. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi pada rangkaian skematik ini menggunakan software KiCad, kita menggunakan komponen yang sama seperti di software Proteus sebelumnya, yakni yang pertama ada kapasitor, lalu ada resistor, lalu ada diode, lalu ada lamp atau lampu, lalu ada port HG atau yang biasa kita sebut dengan resistor variabel, lalu ada triode, dan yang terakhir sendiri ada F-sign, V-sign yang mana biasa disebut dengan sumber AC. Untuk rangkaiannya kita juga sama template seperti rangkaian sebelumnya pada software Proteus, hanya saja di sini beberapa settingnya saja yang berbeda dengan software Proteus. Jadi mungkin langsung disimak aja ya teman-teman sampai selesai dan bisa diperhatikan. Oke teman-teman, kurang lebih sama kan seperti rangkaian sebelumnya menggunakan software Proteus. Jadi langsung aja kita beralih ke PCB-nya langsung, cekidot. Oke, jadi ini bentuk layar dan layout dari PCB-nya sendiri. Nah, yang mana kita juga di sini mengatur lagi nih dan menyusun lagi untuk tempat-tempat atau lokasi dari masing-masing komponen, yang mana nantinya akan kita jadikan sebagai PCB yang mana akan dicetak. Oke, awal-awal kita bisa dulu ya teman-teman, sebisa mungkin sambungan antar komponen itu jangan sampai tertabrak atau jangan sampai kita menggunakan layer merah, karena hal tersebut dapat menyebabkan short. Jadi sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita hanya menggunakan layer blue atau layer biru yang nantinya dalam menyambungkan komponen satu ke komponen lainnya. Oke, jadi langsung disimak aja ya teman-teman dalam aku merangkai serta menyusun rangkaian nanti hingga membentuk PCB.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini dari rangkaian yang kita tadi udah simulasi ini ya teman-teman. Dan selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ya teman-teman beranjak menuju ke gambar 3D-nya langsung ya teman-teman. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman untuk gambar 3D-nya ini sebagai berikut teman-teman. Oke, jadi ini bentuk fisik dari PCB yang kita buat tadi, yakni AC, motor, speed control menggunakan rangkaian dimmer. Oke, kurang lebih seperti itu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.